Nah, kita baru sampai di acaranya IMX 2025 nih. Hari ini langsung gue sekarang masuk ada di depan booth-nya Toyota. Nah, menariknya Toyota bukan jualan mobil biasa, tapi yang dipamerin ini katanya dari Toyota Nation. Dimana mobil-mobilnya ini mobil modifan semua nih. Ada, apa namanya nih, Rangga ya, Toyota Rangga. Terus udah gitu juga ada GR Yaris yang dimodif. Modifannya sih agak gokil ya, agak kayak Liberty Walk, pandem gitu deh pokoknya. Di white body, dilebarin, padahal itu mobil buat rally. Terus belakang gue juga ada mobil. Mobil ini ada mobil GT4 style. Ya, jadi bukan mobil GT4, ini GR Supra beneran, tapi liverynya ini sama kayak yang dipakai mereka balap di Jepang. Dan di situ ada mobilnya Supra ya. Supra itu seperti yang dipakai sama Paul Walker nih dulu tuh di filmnya Fast and Furious. Nah, menariknya di belakang tuh gue ngeliat ada simulator. Kalau yang ada yang namanya simulator, kompetisi, gue mau ikut. Yuk langsung kita lihat. Nah, sekarang gue udah bareng sama Kak Cika. Kak Cika dari Toyota nih ya? Iya. Ini ada apa nih? Jadi kompetisinya apa nih? Ya, untuk hari ini kita lagi ada kompetisi game. Jadi kita ada 2 game, Kak. Nah, yang lagi rame ini kebetulan lagi ada di simulator. Iya, jadi untuk per hari itu kita dapetin 3 pemenang. Yang paling tercepat untuk di sirkuitnya, terus nanti kakak bakal dapet hadiah menarik. Hadiahnya apa nih? Juara pertamanya, Imani, totalnya 1 juta. Juara 2-nya, Imani juga, totalnya 750.000. Juara 3-nya dapat 500.000 juga. Jadi kalau aku daftar 3 kali boleh? Nggak boleh? Sekali doang? Yang penting emailnya beda. Okay. Email nama beda, yang main kakak nggak apa-apa. Kompetisi gini sih aku paling suka. Kita coba ya daftar coba ya? dong, siapa tahu kan juara 1, 2, 3. Mudah-mudahan kita dapat juara 3 ya udah lumayan. Oke, langsung kita coba. Thank you. Oke, tadi kita udah nyoba mobilnya Agya, dibikinnya sih manual tapi pakai pedal shifter. Yang mobil Agya ternyata serunya nggak usah ngerem ya sebenarnya ya. Jadi sekali ngerem digas lagi tuh lama. Karena mobilnya juga powernya kecil, jadi sebenarnya mobilnya cocok banget buat yang baru belajar sih. Mau ngapalin tikungan gitu ya. Karena biasa yang kencang turbo, jadi pokoknya kalau salah ngerem, salah ngegas, waktunya ngedrop. Tapi saat ini kita posisi 1 hari ini. Mudah-mudahan nggak ada yang lewatin. Guys, kita sekarang lagi ada di booth-nya Prorock bersama langsung owner nih, Koko Dodo. Apa kabar? Baik. Hari ini aku mau belajar banyak nih. Oh, jadi kebalik. Enggak, kita belajar. Aku tuh yang di pikiranku semuanya racing doang. Gitu. Saya mau belajar aliran banyak nih, apalagi kan Koko Dodo, mobil yang di belakang saya tadi kita ngobrol ini menurut saya spektakuler. Tapi betul sih, startnya from racing. Kita Prorock ini startnya juga from racing. Dari racing ya? Ya, kita bikin mobil balap, terus teknologinya itu di-apply ke mobil-mobil daily. Nah itu dia, dan maksudnya gini, mobil-mobil seperti ini kan mobil lawas. Dimana kala itu tahun 80, 70-an, ini tahun 80-an 71. Kan? 71 ya, belum lahir. Belum lahir juga kan? Belum lahir. Belum setua itu. Iya. Jadi dimana mobil dulu itu nggak dibikin untuk speed. Tapi ketika dimasukin seperti ini kan sebuah ide gila gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran Koko dan kayak customer waktu bikin gini itu apa? Sebetulnya customer ini mbak mobil ini yang pristine, bagus, original. Ya. Saya tolak loh. Pak sayang gitu? Ini. Enggak, saya tetap pengen mau saya rubah kok. Oke. Saya rayu lagi, tetap mah ya oke. Iya. Jadi memang paham karena Papa juga punya mobil seperti ini. Problem dengan double karburator. Zaman dulu itu double karburator itu was the thing. Iya. Cuman nyetelnya itu setengah mati. Spare part-nya nggak ada. So, customer-nya bilang, I want to use this car every day. Makanya dimasukin engine, ini dari apa nih? Ini dari Corvette. Corvette. Tapi
bukan copotan Corvette, brand new engine sesuai spek yang kita pesen. Engine-nya ini engine balap lagi. Ya, 500 HP. Gila, Easy, under stress, 500 HP itu under stress gitu. Oke. Dia bilang kayak ibaratnya ya mungkin baru 60%. Iya. Mau cangkok supercharger turbo, nggak perlu bongkar mesin. Nanti kalau udah sekencang itu sasisnya nggak ketinggalan kalau udah gitu. Nah, sebelumnya ya ketinggalan, remnya ketinggalan, power steeringnya masih pakai worm steer. Itu nggak kuat seal-nya itu. Iya. So ya gara-gara seal worm steer, akhirnya understyle-nya ini ganti total. Kaki-kakinya tadi kita Ganti lihat ya, di total. mana bawahnya semua dia punya sasis apa namanya itu, cross member semua Ya. udah rubahan bikinan dari Proro. Ya, armnya juga sudah ganti, Keren. frame wheel wood, gardan belakang ganti 49 inch by Curi USA. Wah. Jadi nggak ada Pak Wid, gadanya jebol, nggak ada. Jadi ini definisi build not bulk. Correct. Terus ada mobil apa lagi nih yang menarik yang kita bisa lihat? Ini mobil pribadi saya. Ini kalau ini mobil customer kan. Oke, kita lihat yuk project mobil pribadinya Kododo. Ini project iseng. Jadi kalau pas ada waktu, ya awalnya cuma mau simple, mau daily driver. Ya. Tapi lama-lama nggak tahan, tetap tak potong-potong. Jadi ini high look Rangga ya? High look Rangga. Lama-lama aku kok jadi tertarik juga ya lihat mobil ini Enak ya. sih, Tapi enak. kayaknya dia bukan cocok dibikin balap. Kan tadi ada tuh di booth Toyota. Iya. Om Pitra Eri Iya, kayaknya bikin iya. agak balap. Tapi saya Iya. lihat kayaknya kan mobilnya bukan mobil balap ya. Aku lihat gaya gini, ini namanya gaya apa kok? Tolong ajarin saya nih, saya belum ngerti. Mungkin retro inspired modification ya. Nggak tahu style namanya apa, tapi saya pengen bikin, kalau semuanya Toyota ini bikin sekarang, zaman sekarang ini Toyota Land Cruiser FJ40 hardtop itu, tapi versi pickup itu kayak apa sih gitu loh. Lampunya nggak saya rubah, Iya. aslinya memang shape-nya seperti ini. Oh, tapi proyektornya ganti? Enggak. Ya, proyektornya ganti. Terus kotaknya itu tetap biarkan. Jadi tetap ada ciri khas Rangga ini kan. Iya. Tapi everything else ganti. Oke. Ini grill handmade steel semua. Intercoolernya dong. Intercoolernya ini bisa buat bus berapa bar nih kayaknya nih. Jadi semua handmade dan all steel. Namanya Frankenstein. Dari Frankenstein nih. Dari Rangga. kreatif banget. Namanya aja dipikirin sama segitunya. Dan logonya ini handmade juga bikin. CNC. Oke. Ya. Very nice. Dan ini mobilnya nggak ada stikernya sama sekali. All ini paint. cat Semua. Wow. The whole car. Aku pikir stiker tadi. Dan repaint the whole car juga. Dan fungsional nggak? Maksudnya fully functional. Pakai harian? Pakai harian bisa. Go anywhere bisa. Karena kan di sini bukan yang menghina ya. Maksudnya aku lihat banyak mobil yang only for show kan. Ya. Kalau saya pribadi saya nggak gitu. Ya, sama. Saya harus bisa kalau mobil performance nge-track, ya kan mobil harian harus bisa ke mall ke mana gitu. Sama. Itu sama filosofi Prorok. Kita kalau bikin mobil untuk customer, it has to work. Gitu. Ya. Jangan cuma ngejogrok. Soalnya kalau tanya ini yang bikin siapa? Prorok mampus. Gitu. Nyeleneh boleh, tapi nggak dipakai buat apa? Ya. Jual nggak tip kayak gini? Nggak ada ini. Ini kayak Akrapovic yang di G-Class gitu loh. Dia kan side exit, dan dibikinin finisher. Nah, ini ngikutin sesuai kontur bodinya. Oh, oke. Oh, iya. Dibikin flank, dan exhaust finishernya yang custom. Ya. Wah, gokil. Kapan mau coba dong mobil ini? Kok gue jadi tertarik lihatnya ginian ya? Ini kan sudah remap, enak banget sih. Oke. Kenapa? Ringan banget kan mobil ini. Standar masih? So light standar ya. Udah saya udah tuning. Iya. Iya. Turbo gitu-gitu masih standar. nggak cumi dong? Cumi darat? Aku nggak suka cumi darat. Udah putih bersih saya kalau kotor kan? Kalau in my opinion ya, tuning ada asap sedikit, oke. Tapi jangan sampai overfueling, hilang powernya. Merusak mesin. Iya. Jadi no cumi darat tapi ya. Keren. Saya jadi lebih ngerti sekarang setelah ngelihat gini. Kayaknya gimana ya? Zaman kita kecil dulu kan Kijang pasti tahu lah. Kijang ada yang biasa, ada yang bak juga kan. Iya, betul. Lihat ini saya jadi nostalgia ya. Rasanya balik ke masa kecil dulu, lihat mobilnya kan pintunya Kijang kapsul kotak. Keren. Ini mobil sudah 1 tahun di tangan saya, baru jalan 200 kilo. Di bengkel potong terus. Emang buat ini ya, apa namanya? Eksperimen. Ngelatih skill.
Dan kalau udah jadi kayak gini sekarang dipakai ya eman-eman. Iya, Sayang. Nanti kita coba kalau ada kesempatan. Thank Siap. you, Kak Dodo. Oke, thank you Thank you ya. for sharing. Oke guys, sekarang kita udah ada lagi di booth-nya apa nih? Belkot ya? Belkot bareng sama Winston Auto Fresh. Jadi kemarin waktu kita main, kok gue nggak ngeliat ya ada ini ya? Di Airmode Studio. Oh kemarin lagi ditaruh Iya. sana. Makanya gue nggak ngeliat ada yang orange ini. Iya. Jadi ini mobil baru lagi ceritanya? Kan yang kita pakai di Mandalika Yang yang abu-abu itu? abu-abu, iya. Berubah jadi gini sekarang? Iya, keren banget kan. Gue kira lu beli mobil baru lagi M2 Competition. Iya. Bukan ya? Ini bukan Bukan. M2. Oke. Itu sama yang kita pakai di Mandalika, ya kan. Nah, kita mau rubah sedikit lah. Iya. Kan di sana kemarin banyak phone chip segala macam, akhirnya kita sekalian ganti warna. Oh, sekalian. Iya. Dan warnanya ini kayaknya kalau gue lihat warnanya moton banget ya sih. Iya. Karena Biar baru sesuai jadi itu distributor sama moton, ini. katanya dia cat warnanya. Gila katanya. Nggak gitu ya ceritanya. gitu. Jadi, kenapa mukanya gue lihat nggak kayak M2 N55 biasa? Apa yang beda di sini? Yang beda jadi bumper depannya udah pasti. Karena ke bumper depannya kita pakai 3D design. Oh, dari makanya Jepang. bukan M2C punya bumper. Iya, betul. Oke. M2 Kayak dari inspired lah gitu, ya. di inspired. Yang bedain ya apa tuh dari bedanya? sininya lebih lebar nih. Oh. Gitu. Jadi kita nggak usah pakai canard lagi. Oh gitu, Ya, ininya otomatis ya, kan- makanya aeronya tuh bisa Iya, dapat dari sini. betul. Jadi Gitu. cupnya ini apa nih kalau ini sekarang? Ini Alpha Corse. Produknya Alex. Produk Alex. Jerman punya Iya, nih. Nah, betul. Oke, emang karbonnya sih bagus banget ya. Iya. Yang bikin beda apa sih bro spesialnya dari ini? Yang bikin beda ya satu Alpha N kan dari Jerman. Produksinya juga di Jerman, terus fittingnya juga segala kayak OEM. Biasanya kan kalau sorry to say karbon murah, pasti dia mentok-mentok ke sininya Betul, lecet, betul. ya kan? Kalau ini Iya, enggak? enggak. Jamin ya. Iya. Waduh. Semuanya fungsional. Ini juga kan ada lubang-lubangnya buat cooling, ya kan? Buat entry ada juga. Ada juga. Waduh gawat lah. Nanti dah Bisa kita diomongin. atur. Nah, di bawahnya nih, Ah. gue suka nih. Ininya warnanya sesuai banget sama Iya, warna iya, body iya. sama ini ya. Ya, Tutup moton. ini kan moton juga nih. Ya, jadi kita pakai moton two-way di sini yang bisa atur compression sama rebound. Oke. Ya suspensi balap lah. Kok nggak Yang- three-way? Hah? Kok nggak three-way? Bisa di-upgrade. Oh iya kan Iya. bisa. Makanya waktu itu kita kan udah banyak masuk yang three-way. Cobain dulu Gua tuh. mau coba di mobil gua two-way-nya gimana. Joknya sama nih sama yang kita pakai Iya. di WRX, tapi dia punya posisinya lebih low lagi karena posisi mata gue tuh ada di bawahnya ini nih apa dashboard ya. Iya. Gitu. Nah menariknya setir Winston juga motorsport banget nih sama Iya. nih. Ini Kita pakai KMP. namanya race steering. Iya. Jadi bisa dicabut seperti ini. Nih kalian bisa lihat nih steering wheel-nya. Iya. Ini full sweat dan ini komplit ini ya. Biasa kan banyak yang sekarang JQ Works atau Iya, apa. iya. Tapi ini tetap pakai baut juga. Tetap pakai baut. Nah, Oh. terus juga dia ada shift light-nya, ada flash-nya. Ini kan KMP Nürburgring. Jadi bisa flash 5 kali, bisa ini. Wow. Iya. Kayak GT4 cars Kayak gitu. Iya, betul. Function. Very nice. Nah, ini salah satu bagian favorit gua nih Yap. ya. Sekarang Ah. jadi kita sering taruh logo kita Iya. di wing. Betul. Ini promosi yang bagus. nih, Iya. jadi. Tapi Jadi- harus function kan? Betul. Iya. Nah, ini gue mau nanya nih. Jadi functional juga nggak nih? Iya. Adjustable juga ya? Ya ini adjustable, bisa atur tingginya, terus juga bisa atur apa angle-nya. jadinya. Oke, Nah, oke. terus kita, gua request ini yang tinggi. Oh, biar Karena
Ada yang Aeronya pendek bagus. ya. Oke, Karena kita oke. butuh kan main Mandalika butuh lebih inilah. Tapi dia nggak mentok ya sana ya. aman. Dan kita bisa lihat juga di bagian dalam nih, ini udah ada adjusternya motor. Iya. Jadi dia upside down nggak ya kalau ini? Nggak ya? Enggak, ini nggak upside down. Cuman AST yang upside down. Dikasih extender Iya, extender. biar lebih gampang Ya, nyetingnya. bukan hanya gampang, jadi olinya bisa lebih banyak. Oh betul, betul. Iya, Ada jadi extender. lebih adem. Betul, betul. Nah gue suka nih yang terakhir nih adalah dia punya detail belakang ya. Ini dikasih Speed hole. speed hole ini Ah. ngebantu apa aja? Aerodinamis. Jadi kan kalau dibawa dari angin bawah, otomatis di bumper kan dia ngumpul angin. Iya, dia buang keluar. Jadi dia buang. Oh, Release. oke. Thank you Winston Siap. waktunya. Thank you. Mudah-mudahan mobil ini nih bisa ngeset waktu lebih bagus lagi dan juga lebih cihuy lagi Ya, nih. ntar ya. kita tes bareng. Kita coba nanti Ya, berikutnya. siap. Thank you Oke, Winston. thank you, thank you. See you. Oke, tadi kita udah lihat BMW-nya dari Belcott Auto Fresh dan Airmoda Studio. Sekarang kita juga mau bahas nih sebelahnya. Ini mobil punya Bro Lukman. Apa kabar Bro? Halo. Bro Lukman, balik lagi Nama dengan gua nih. 86 dulu, 86 ID, 86. gue ingat dulu. Dulu kita sering banget ya, Iya, nge-band 86 bareng bener, dulu. bener. Jadi Lukman dulu punya komunitas namanya 86 ID. Yes. Dan ternyata akhirnya dia udah coba tuh ganti-ganti ya. Ada sempet ganti BMW M2C, gue ingat. M2 competition. Ya, kan mirip dong BMW. Iya. Terus sempet main Eropa lah yang lain-lain. Sempet. Balik CLS. lagi BRZ. Jepang lagi. BRZ 86 baru lah ya, Iya. GR86. Nah, apa nih Man? Jadi boleh dikasih presentasi dikit mungkin konsep baru lu nih apa nih yang sekarang? Jadi ceritanya Garasi Drift butuh donor car lah ya, Donor car. buat untuk kita ngedesain body kit karena GP Sport Jepang itu percaya banget sama desain dari Garasi Drift, Ya. and then dia percayain udah deh Garasi Drift aja yang bikin untuk BRZ atau GR86 yang baru. Suka-suka deh pokoknya. Suka-suka gitu. deh, terserah. Dikasih Tapi bebasan. by the time kita publish desainnya, mereka langsung jatuh cinta ya kan. Ya udah oke. Akhirnya Zico yang jadi project leadernya. Ya ada beberapa lah desain yang kita rubah-rubah. Ya. Akhirnya jadilah seperti ini. Oke, Gitu. oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Yes. ya. Jadi gue tuh suka ngelihat 86 BRZ. Yes. Gue kan lo tau gue ya, gue Yeah, balap banget saya. tuner banget. Gue performa car harus fungsional. Benar. Nah, jujur seperti Liberty Walk, Pandem, Ya, segala gue lihat ya. itu banyak tuh mereka lebih ke fashion. Yes. Bukannya jelek, memang Benar. beda fungsi. Benar. Show car sama track car itu nggak Yes, bisa gabung. nggak bisa jadi satu. Nah, tapi gue lihat body kit lo ini kok gue suka. Iya. Gue lihat ada aura-aura kayak OEM-nya, OEM-nya. ada kayak mobil belakangnya tuh gue lihat kayak mobil Racing GT car 300. banget. Nah, Benar. Jadi Gimana konsepnya kalau bisa kita gitu? tuh pertama dari detail-detail desainnya ya. Ya. Kita nggak mau pakai ram nyamuk lah ibaratnya. ram Itu nyamuk, menurut benar, kita benar, tuh sayang banget karena kita kan akan ngejual body kitnya ini worldwide ya. Betul. Jadi kita sampai ngedesain ini pakai 3D printing. Jadi bahannya plastik, jadi kesannya kayak OEM. Betul banget. Niat nih, banget ini deh ya. kita ngedesainnya. Terus Iya, habis iya, itu iya, iya. sampai tone warnanya juga kita pikirin. Jadi ada yang glossy-nya, ada yang doff-nya. Iya, ini piano black itu ya? Iya, ada piano black, ada doff-nya. Jadi Iya, iya. kesannya tuh clean banget. Oke. Terus oke. juga kayak sentuhan-sentuhan karbon, kita bikin nggak full dry carbon. Jadi Yes. kita ada mixing sama paint-nya, Iya. sama karbonnya juga. Iya, betul. Ini tren 2025 banget gak sih? Tren 2025. Pokoknya garis desainnya dari BRZ baru ini yang GP Sport sama Garasi Drift fresh banget. Terus banget. Pokoknya semua desain yang paling fresh kita tumpahin di sini. Iya, iya, Sampai iya, velgnya juga kita desain. Modelnya sih mirip-mirip kayak Pega Master. Cuma kita mix lagi dengan cara kita concavin dan kita bikin center lock ala-ala. Tapi Iya, kalau center lock cuma Porsche doang ya. Iya, Tapi tadinya gua sih, suka, gua iya, tadinya sih kita niat banget tuh mau dibikin pakai adaptor center lock. Ah udah deh, cover Ribet, aja. ribet Tapi banget. ini tetap bisa kita putar. Oke. Ada dratnya. Iya, iya. Gue suka nih bagian depannya dan ini permainan warna karbonnya nih. Yes. Tanpa livery pun, tanpa stiker pun gue yakin. Polos bagus. pun juga cakep. Cakep nih, Dan cakep. juga kita sengaja bikinnya nggak gondrong banget, biar kalau pas ini kan lagi air out nih, lagi 0 PSI. Oh ini air suspension. Air suspension. Karena kita emang tujuannya kan untuk launch ya. Jadi biar mesti desainnya mesti cakep banget. Makanya kita pilih pakai air suspension. Terus habis itu kita sengaja nggak gondrongin banget biar kalau pas lagi posisi riding Iya, iya. itu nggak gondrong banget. Oke. Kadang kan ada mobil kalau lagi pas 0 PSI ganteng, pas lagi jalannya jelek. Nah, Oke, ya, kayak cingkrang aneh gitu ya, Nah, gantung, jadi gantung. kita gimana caranya kita bisa nge-mixing supaya ini
dua-duanya dapat. Ya. Pas lagi 0 PSI dapat, jalannya juga cakep. Keren, keren. Dan bagian belakang kita lihat yuk, dari belakang nih, ini menurut gue yang cakep belakangnya. Nah, bagian belakangnya nih, yang tadi waktu ditutup, apa namanya, cover. Gue lihat mobil apa nih? Ini? Karena kan bagian samping sini ini lebar gitu, kayak GT300, GT3 inilah ya, GT300 di Jepang, kelasnya apa namanya, JGTC ya, kita bilangnya ya. Kita memang konsepnya, karena GP Sport kan berangkatnya dari drifting di Jepang dan kayak apa ya, touringnya di Jepang gitu kan. Jadi bahasa desainnya tuh mesti GT300, GT500 banget. That's why kita over fendernya tuh rada nyeleneh, kayak super silhouette banget gitu loh. Iya, ininya juga nih ya. Ini juga, dan kita kayak yang mobilnya Zico yang GP Sport 180, S15. S15 kan juga pakai GP Sport. Dia two-tone gitu, merah sama hitam. Dan juga kita tujuannya biar nge-expose knalpot kita, ya kan? Ini knalpot pakai Amuse kan, jadi titaniumnya tuh wow banget. Oke, iya, bisa kelihatan tuh itu ya. Sama wing ya, kita juga kemarin milah-milih lah wingnya mau pakai apa. Pilihannya opsi banyak banget kan, ada kayak apa tuh namanya, Swan neck-nya Voltex, Rocket Bunny, Adro gitu-gitu. Tapi kayaknya bahasa desainnya yang paling cocok karena ini biar ala-ala race car banget, kita pakai APR. APR baru gue mau bilang, ini sama di mobil gue. Benar. RX gue gitu lihat sama, stikernya juga waktu itu gue taruh GD lagi. Jadi bahasa desainnya masih enak lah. Ini yang APR GTC 300 GT, benar. Betul kan. Nah, makanya lebar. Kalau WRX emang lebih lebar. Ya, ini kita emang tujuannya nggak boleh ngelebihin dari over fender kita. Dia tetap wide-nya se-wide asli mobilnya. Tapi white body kita lebarin lagi. Ya, jadi fungsionalnya itu harus fungsional, dan juga kan ini emang bisa adjust kan. Betul. Jadi kalau dulu racing banget, sekarang more into show car ini. Iya, ini tujuannya show car karena gua nggak kayak performance, nggak gua upping banget, gua cuma kayak ganti header, open air filter, that's it. Gua nggak pasangin kayak turbo kit dan lain-lain karena kita udah pernah, dan mendingan ganti mobil aja. Ini benar-benar mobil buat showcar, main di acara-acara seperti ini. Keren. Mudah-mudahan lancar jualannya. Ini juga ke bisa GP worldwide. Sport worldwide. Worldwide. Kita tujuannya untuk ekspor seluruh dunia. Oke. Thank you, Lukman. Thank you, bro. Thank you. Oke, bareng lagi sama Jansen JD Emran. Sen, ya. Kita di sini apa nih yang lagi dipromosikan nih di acara Modification Expo? Oke, jadi ini kita di booth JD Emran, kita buka booth di sini. Itu biasalah, seperti biasa support dari teman-teman dari JD Emran juga. Makanya dengan support itu kita bisa terlaksana, kita bisa buka booth yang megah di sini. Kan kita biasanya kita balap-balap terus nih. Ya. Ngapain kita balap Kanebo di sini gitu? Enggak, balap Kanebo sih sebenarnya nggak banyak juga, nggak banyak. Jadi kita cuma ada 7 mobil di sini. Terus ya, jadi intinya adalah kita buka booth ini yang pertama untuk pasti kita eksis. Ya kan, kita eksis, kita klub JDM, kita komunitas sport car. Komunitas kita juga jalan, program balap kita juga dipresentasikan. Iya, anggota-anggota community member semuanya merasa komunitas ini tuh solid. Jadi kita bisa ada di sini. Nah, untuk tujuan utamanya kita mau memperkenalkan program baru. Apa tuh? Yaitu namanya program membership. Jadi selama ini kan JD Emran ya seperti lo kan juga bagian dari kita kan. Jadi kita tuh kan selama ini belum berbayar. Jadi kalau mau ada acara aja baru kita kumpulin. Morning run yuk, kita absen di grup. JDM Fun Day, kita buka pendaftaran. Gitu kan kayak nggak tahu, tebak-tebakan aja. Ini tahun depan ada acara apa ya? Jadi untuk 2026 kita mau bikin agenda. Jadi membership kita sistemnya kayak subscribe gitu. 1 tahun sudah ada acaranya full. Jadi makan nanti gratis, apapun gratis. Nggak cuma makan, jadi 12 bulan, kalau lu bayar membership, 12 bulan tuh 8 bulan kita full acara. Kita cuma libur 2 bulan. Jadi setiap bulan tuh udah ada acara. Ya supaya seru aja sih, supaya makin solid. Jadi mau balap, ikut yang ada, tim Mandalika. Eventnya tuh macam-macam.
ada gala dinner yang pasti, terus ada event motorsport juga, motorsport ya. Nanti kita apa namanya gimkana, bukan gimana apa? Oh, autocross. Autocross, Okay, kita iya, autocross. Nanti kita e-sports juga, gitu. Balap simulator. Balap simulator. Nanti Iya. semua kita kemas. Ada go-kart juga. Nah, terus membership yang udah bayar member yang udah bayar membership itu nanti kita kasih starter pack juga. Gitu. Jadi mau join sekarang bisa nih, udah jelas programnya, udah ada eventnya. Mau ikut yang balap, mau ikut yang nongkrong, mau ikut yang show. Nah, silakan. jadi udah dibuka nih. iya, lebih terprogram, lebih seru, dan kita bakalan pasti harusnya lebih solid sih. Soalnya kan dengan adanya program setahun itu kita udah bisa ngeker nih. Gue mau ikut ini go-kart nih kayak seru. Go-kartnya bukan cuma go-kart, nanti kita bikin kejuaraan. Seru tuh. Kalau balap-balap saya hadir. Soalnya kan ya kita kan kompetitif ya, orang-orangnya senang gitu, senang bersaing lah. Nah, jadi udah jelas ya, nanti kalau yang mau join segala bisa langsung kontak Jansen. Enggak, jadi kita launchingnya hari Minggu nih. Ini kan hari Jumat ya. Jadi hari Minggu kita baru mau launching programnya. Nanti hari Minggu kita ada morning run di Peak, kita kumpul di Peak. Baru di nol. Nanti semua kumpul di sini kita announce. Siap, thank you. Gue jadi lagi ada di booth-nya Engine Plus Motorsport, dan hari ini gue bersama sama Bro Fleddy nih dari Racer Day Care ya. Jadi tempatnya dia ini sebenarnya deket sama daerah rumah gue, Kelapa Gading. Kita ketemunya di Ice BSD, jauh banget. Sampai ke Serpong. Bro, jadi boleh nggak kenalin dikit mengenai lu dan tempat lo ini tuh apa sih sebenarnya? Oke. Jadi gua Fleddy dari Racer Day Care, dan sebenarnya Racer Day Care itu adalah wadah sih sebenarnya, lebih ke wadah buat antara pembalap satu sama lain. Jadi gua basically pembalap simulator, dan sekarang mulai terjun ke dunia balap yang beneran. Jadi kayak wadah di sini itu berarti kita berkolaborasi. Gua ngelatih pembalap-pembalap beneran ini di simulator. Jadi pembalap-pembalap yang bisa dibilang belum ada pengalaman di simulator, gua latih di simulator. Nah, tapi timbal baliknya gua diajarin sama mereka di dunia aslinya. Di real life. Jadi gue bisa ngebandingin nih antara simulator, ilmunya sama gak sih sama di real life? Iya. Kebetulan secara ilmu sih sebenarnya hampir sama. Jadi kayak secara teori balap-balap dan semuanya itu bisa dibilang bisa di-apply lah. Bisa di-apply, iya. Dan kalau based on my actual experience, kalau gua kan tidak berawal dari main simulator. Dan dua tuh dulu mainnya track day, tapi limitasinya itu adalah ya tentunya kayak ban, ya kan sirkuit, waktu kita juga nggak mungkin tiap hari main gitu kan. Biaya itu the main concern sih. Apalagi kayak lu nggak disponsor, nggak punya ban sendiri, mobil yang proper, bilang kayak gitu. Nah itu dia, mahal, nggak ada waktunya gitu. Dan setelah ada simulator, gue berasa wah enak banget sih ini. Tapi kalau tidak ada coach atau tidak ada mentor yang tepat, agak buang-buang waktu menurut gue. Main simulator tuh gue jadi stres, kayak nggak pinter-pinter, udahlah nggak bakat gue gitu. Bener-bener. Gue awalnya kayak gitu, main sendiri tanpa arahan segala macem, nggak kemana-mana. Akhirnya ketemu komunitas, ketemu temen yang kebetulan dia lebih jago jauh. Jadi kita diajarin, kita di-guide sama dia, dan akhirnya sih lebih terarah lah sekarang. Jadi apa yang lu belajar itulah yang lu coba sharing sekarang. Iya. Jadi lu ada pesan nggak sih buat kayak para pemula ibaratnya di simulator atau pembalap yang mungkin kayak gue yang tadi udah stres nih, wah gue nggak naik-naik waktunya nih, apa sih yang kita bisa latih di simulator tuh kira-kira apa sih? Yang tadi kita udah latih sih kesabaran ya. Kalau di simulator kita banyak waktu untuk kita research, misalnya kita mau lebih late braking, kita mau early braking, kita mau early throttle atau lebih late throttle tuh lebih bisa kita pelajarin ya, lebih kita coba-coba. Nah, mungkin sarannya adalah kalau bisa coba dulu mungkin di simulator supaya hemat cost satu, paling bener ya kayaknya. Jadi kita ke track tuh nggak buta mungkin ya. Kalau nggak mobil crash tuh biayanya gede banget ya sih. Ngilu banget sih. Dan traumanya dan cederanya juga bahaya ya. Betul. Yang paling penting sih bahayanya itu sih. Iya. Nyawa. Oke. Nah, gue penasaran nih, kira-kira kalau gue belajar nih, ibaratnya gue nggak buta-buta amat lah. Gue punya simulator di rumah, Mandalika gue udah 3 kali. Tapi gue penasaran, gue bisa improve nggak ya kalau di simulator? Kayaknya langsung aja kali ya kita ambil kursus singkat nih bersama Feby. Kita langsung tes kira-kira 10 menit tambah jago nggak? Yuk, let's go, kita coba. Let's go.
Oke, tadi kita baru aja kelar ya. Bareng sama dia nih, diajarin kursus singkat. Padahal ini belum kelas berbayar ya. Kelas gratis hari ini. Sharing kan wadah untuk Yoi. Kita jadi ya mencoba apa yang gua rasa ya, kayak cara nyetir gua gini nih, gini. Jadi dikasih masukan langsung sama dia. Jadi ternyata sebenarnya gua tuh kurang sabar jadi orangnya. Lain gue udah bener, tapi kurang sabar. Jadi tadi kasih tahu nih, di sini sabar aja nih, remnya lebih tahan lama gitu-gitu. Tadi 38 ya pertama. 38 awal. 38 sekian lah, 38 gede, dan tadi improve terakhir di 37. 37,8. Oh 8 ya tadi ya? Kan 37,8 ya. Oke, not bad. Kalau di push lagi kayak 376 bisa. Bisa banget. Sejauh itu ya, bisa ya dari main rem, tahan, sabar. Nanti tinggal dicoba nih aslinya nanti. Iya. Kalau ada kompetisinya besok mungkin gue ikut lagi ya. Gue udah diajarin sama dia nih. Thank you banyak loh bro. Thank you banyak. Jadi pesan gue adalah kalau kalian mau belajar, biar experience itu lebih dapat, lebih cepet hasilnya. Nggak jamin juga sih ya. Nggak jamin. Tergantung orang ya. Tergantung orang. Dan tapi paling nggak aslinya nyalinya sih. Nyali, iya. Banyak yang lebih berani gitu ya. Iya, susah sebenarnya. Oke, tapi at least belajarlah di tempat yang tepat. Kalau mau coba-coba dulu, nggak mau beli simulator langsung, main aja nih ke tempatnya dia. Ini nih alamatnya dan Instagramnya. Oke, go check it out. Thank you guys. Thank you. Oke, sekarang kita lagi ada di D1GP nih. Jadi kita ngelihat mereka lagi parade. Jadi hari ini akhir dari day 1 race-nya. Besok katanya masih ada day 2. Jadi hari ini katanya Farrell posisi P6 ya, P6 overall. Tapi dari kelasnya Pro tuh dia yang paling tinggi. Cuma katanya kalau di D1 ini dicampur semua, semacam kayak FFA gitu lah ya, free for all. Nah, tadi kita lihat battle-nya juga keren banget. Cuma gua nggak tahu kenapa Farrell tadi kalah, mungkin ya beda lah aturan jurinya, ada beda lagi kalau waktu D1 sama di IDS. Sekarang kita lihat, yuk parade driver di sini. Hari ketiga IMX Day 3, last day hari ini ya. Hari terakhir. Nah, dari kemarin kita belum bahas nih ada apa aja di booth-nya JDM Run. Dari kemarin gue muter-muter terus, booth kita sendiri kita belum kasih lihat. Ya, oke. Kasih lihat dong, kasih tur dong. Kita tur booth. Betul, ada yang apa pertama aja sih, di booth JDM Run itu yang pasti kita punya merchandise. Wih. Merchandise kita itu desainnya khas banget. Pokoknya dari zaman kita Mandalika 2024, terus ya yang IMX tahun lalu tuh yang collab sama Yokohama kita ada, sama yang terbaru kita nih, yang kemarin acara 25-27 Juli. Jualannya dia nih. Yang ini enggak, ini punya komunitas. Terus kita ada topi-topi juga. Siap. Oke, itu ada satu. Topi pakai dong, pokoknya pakai. Ambil bikin video harus ini buat dagangan. Kita juga masih ada tas nih, tas helm. Buat bawa helm. Oh, ada tas helm juga? Iya, tas helmnya collab sama Aslan juga. Nah. Ini bisa di-expand nih, gede banget nih. Ya, bisa buat laptop, bisa buat helm, gitu. Kalau yang kelewatan gimana? Hari ini nggak sempat datang, mau beli lagi di mana tuh? Bisa, ada di Tokopedia kita, namanya Soy Guy Boy Official Store. Itu Tokopedia kita. Bisa dapat ya? Bisa dapat. Nah, check it out. Jadi cuman memang promonya ini hanya ada di MX. Tokopedia harganya normal. Ada apa nih rame-rame? Lagi nungguin Hana Avocado mau datang. Wih, Most Tututu. Last chance, udah nggak bakal ada lagi. Dia pertama kali datang sini dan besok mau pulang. Waduh. Ini the last signing section, jadi chance terakhir untuk ketemu Hana Avocado. Gue belum ketemu lagi hari ini. Harus ketemu, harus. Antrian segini? Antrinya masih pendek kali, panjang. Ya udah, ntar ikutan deh kalau kita deh lang. Hana Avocado signing section, please do. Last chance. Hi, nice to meet you, Anna. I'm Davin. Well, nice to meet you too. Can we do photo and video? Hello. Ini hal terrandom yang pernah gue lakukan sih. Saya ngapain aja kok? Ya cuma minta tolong tutu aja, siapa yang ngobrol aja.
Dia bilang katanya pertama kali datang ke sini, saya besok udah harus balik ya. Iya. Katanya mau ke Bali lah next time. Bener. Ajak lagi. Boleh, Kita kasih dengar suara turbo diesel cumi-cumi. Oke. Hype banget sih Hana di sini sih. Keren banget Edet. Kongres ya sekali lagi. Thank you. Good luck buat Man Cave tempat barunya juga. Good luck buat Alika juga. Thank you so much. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. Oke, dan akhirnya sampai juga lagi ke akhir acara dan ini bagian paling seru ya. Tiap kali pamer knalpot. Langsung aja kita enjoy.